Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Salsabila dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas A2 dengan nomor NIM 24110101055. Saya di sini akan mempresentasikan dari makalah saya yang berjudul Pancasila sebagai Ideologi dan Perjanjian Luhur Indonesia pada Matkul Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian Pancasila dan ideologi. Pancasila terdiri dari dua kata secara harfiah, panca yang berarti lima dan sila yang berarti aturan yang melatar belakangi perilaku individu atau negara dan tindakan yang sesuai dengan adab dan moral yang merupakan bagian dari dasar negara. Oleh karena itu, Pancasila adalah 5 prinsip dasar perilaku dan tindakan masyarakat Indonesia. Selanjutnya, kelima sila tersebut dibuat secara perspektif hidup, keyakinan atau ideologi bangsa Indonesia untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa depan. Sedangkan ideologi berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, idea dan logos, berarti pemikiran, dan idea berarti gagasan, cita-cita atau konsep. Dengan demikian, ideologi adalah istilah yang berarti merujuk pada bidang studi yang menyelidiki bagaimana ide atau gagasan. Selain secara asal katanya, pandangan mengenai arti ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli seperti Dr. Andes Murdiono yang mengemukakan bahwa ideologi adalah a system of idea yang artinya akan mensistematiskan seluruh pemikiran mengenai kehidupan dan melengkapi dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat. Maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Sejarah ideologi Pancasila sebagai negara Indonesia dimulai selama penjajahan Jepang. Untuk melalui persiapan untuk kemerdekaan Indonesia, Jepang membentuk Badan Peneliti Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Maret 1945. Insinyur Soekarno berpidato dalam sidang pertama BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945 yang kemudian dikenal sebagai lahirnya Pancasila. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 18 Agustus 1945, Pancasila disahkan sebagai dasar negara. Pancasila telah menjadi ideologi yang menyatukan bangsa Indonesia dan menjadi pedoman hidup sejak saat itu. Pancasila adalah hasil dari pemikiran bangsa Indonesia yang telah dibentuk menjadi ideologi, pandangan hidup, keyakinan, dan cita-cita negara dan bangsa untuk diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia untuk masa depan yang lebih baik. Indonesia memulai dengan membangun pandangan hidup masyarakat menjadi pandangan hidup bangsa dan negara. Sudut pandang jenis ini dikenal sebagai ideologi yang kemudian dibentuk menjadi ideologi negara dan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi atau pandangan hidup bangsa Indonesia juga hasil dari pertimbangan mendalam tentang masa depan yang diinginkan bangsa Indonesia dan prinsip hidup yang sesuai dengan cita-cita di masa depan dan pandangan hidup yang mengandung materi tentang ide-ide dan konsep dasar tentang tujuan masa depan yang cerah dengan pandangan tentang apa yang diharapkan bangsa serta cara prinsip untuk mencapai kejayaan. Pancasila juga harus digunakan sebagai garis besar untuk melakukan tindakan dalam hidup. Sebagai ideologi, Pancasila diharapkan dapat mempersatukan seluruh rakyat Indonesia secara politis, mewakili dan menyaring berbagai kepentingan, melindungi kebebasan beragama, dan memasukkan pluralisme agama. Ideologi bangsa dan negara berfungsi sebagai alat untuk menyatukan berbagai komunitas seperti suku, ras, dan golongan seluruh Indonesia Nusantara. Selain itu, sebagai ideologi nasional Indonesia, Pancasila juga memiliki unsur idealisme nasional yang berarti sesuatu yang harus dicapai dalam kehidupan bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu hubungan Pancasila sebagai ideologi negara. Hubungan antara Pancasila sebagai ideologi nasional Indonesia adalah bahwa prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila berfungsi sebagai standar untuk penyelenggaraan negara. Ideologi Pancasila membantu cara hidup bangsa Indonesia
Pancasila sebagai ideologi negara juga dapat dianggap sebagai landasan kehidupan dasar. Dengan kata lain, Pancasila mengandung nilai dan norma yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk bertindak. Selain itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat dianggap sebagai cita-cita bangsa. Dengan kata lain, nilai-nilai tersebut dapat digunakan sebagai visi untuk menjalankan kehidupan bernegara. Sila-sila Pancasila dapat membantu masyarakat Indonesia bersatu. Ideologi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena ideologi Pancasila memiliki beberapa kepribadian bangsa dan pandangan hidup bangsa. Pancasila tidak hanya merupakan dasar negara dan pandangan hidup, tetapi juga merupakan ideologi negara yang berarti bahwa itu adalah gagasan dasar yang berkaitan dengan kehidupan negara. Selanjutnya, peran dan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dengan menerima arahan dalam menentukan sikap dan perilaku rakyat Indonesia. Kelima, asas Pancasila menentukan bagaimana negara ini bertindak dalam kehidupan sosial dan negara. Kelima, asas Pancasila berfungsi sebagai standar moral. Akibatnya, pelaksanaannya harus didasarkan pada kesadaran dan keyakinan penggunanya. Ideologi negara Pancasila mengalami perkembangan dengan cara yang sama seperti Pancasila di abad pertengahan, abad modern, dan abad reformasi. Ideologi Pancasila yang diakui oleh banyak pihak dan para ahli merupakan kumpulan prinsip yang dianut oleh masyarakat Indonesia dan memiliki ciri khas negara tersebut. Selain perannya, Pancasila sebagai ideologi negara juga memiliki fungsi diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu berfungsi untuk membantu masyarakat Indonesia mengembangkan dan mempertahankan identitas bangsanya secara alami. Yang kedua, mengawasi setiap perilaku masyarakat dan bersikap kritis terhadap berbagai upaya untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang ada di dalam Pancasila. Yang ketiga, mengarahkan seluruh masyarakat Indonesia untuk mencapai tujuannya, terutama yang berkaitan dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia. Yang keempat, memelihara dan mempertahankan identitas nasional Indonesia. Yang kelima, sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi bangsa Indonesia sehingga kehidupan bermasyarakat dapat dijalani dengan harmonis. Selanjutnya, makna dan nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang berfungsi sebagai standar untuk menjalankan pemerintahan nasional. Nilai-nilai yang disepakati bersama juga membantu masyarakat bersatu dan menyelesaikan konflik. Salah satu tujuan yang terkandung dalam Pancasila adalah kehidupan yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan dan berkerakyatan. Berikut di antara makna Pancasila sebagai ideologi adalah yang pertama yaitu pedoman hidup berbangsa dan bernegara, yang kedua kesepakatan bersama, yang ketiga dasar sistem kenegaraan, yang keempat visi dan arah bangsa, yang kelima yaitu pencegahan konflik. Sebagai ideologi negara, Pancasila berisi nilai-nilai yang menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam berbagai aspek kehidupannya. Nilai-nilai ini menjadi landasan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara yang damai, adil, dan makmur. Berikut nilai Pancasila sebagai ideologi negara diantaranya adalah yang pertama yaitu nilai-nilai dasar Pancasila, yaitu prinsip-prinsip yang diakui sebagai dasar mutlak. Yang kedua, nilai instrumental yang biasanya terdiri dari standar nasional dan hukum yang dibentuk oleh sistem lembaga negara. Yang ketiga yaitu nilai praktis Pancasila adalah nilai-nilai yang benar-benar diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya, sejarah Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Menurut sejarah sebelumnya, bangsa Indonesia diawali dengan 3 fase sumpah perjanjian luhur. Yang pertama, fase zaman kerajaan, fase zaman pergerakan kemerdekaan, yang ketiga fase kemerdekaan. Semua negara memiliki tujuan untuk masa depan dan menghadapi tantangan bersama untuk mencapai tujuan tersebut. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan tujuan kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu membangun suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, material dan spiritual. Bangsa Indonesia muncul dengan cara dan jalannya sendiri. Ini adalah hasil dari sejarah masa lalu, perjuangan dan semangat hidup untuk masa depan. Oleh karena itu, bangsa Indonesia lahir dengan kepribadiannya sendiri yang
menekankan sebagai pandangan hidup dan dasar negara Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila tidak muncul begitu saja pada tahun 1945, itu telah berkembang melalui waktu yang panjang oleh sejarah perjuangan bangsa kita sendiri. Pancasila telah menjadi pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, sehingga diakui sebagai dasar negara yang mengatur kehidupan ketatanegaraan. Pancasila selalu diperkuat dalam konstitusi kita dan selalu menjadi pegangan bersama ketika bangsa kita menghadapi masalah atau ancaman terhadap eksistensinya. Ini adalah bukti sejarah bahwa orang Indonesia selalu menginginkan Pancasila sebagai dasar kerohanian dan negara. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur karena berasal dari tradisi nasional dan budaya bangsa Indonesia sendiri. Pancasila disebut sebagai perjanjian luhur dan disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia sebagai milik bangsa dan harus diamalkan dan dilestarikan. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban moral untuk memberikan nilai-nilai Pancasila kepada generasi berikutnya. Pancasila adalah kesepakatan luhur pada pendiri negara untuk menghindari pembagian warga negara berdasarkan afiliasi keagamaan, suku, atau ras lainnya. Karena itu, upaya untuk mengembalikan rumusan Pancasila ke Piagam Jakarta dimasukkan untuk keutuhan bangsa dari negara kesatuan dan menerima sistem negara kebangsaan dengan salah satu dasarnya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Perjanjian luhur ini ternyata merupakan persetujuan nasional yang luas. Sampai hari ini, Pancasila baik sila pertama maupun Pancasila secara keseluruhan telah berhasil menyatukan rakyat Indonesia. Setelah bangsa Indonesia mendirikan negara, mereka dapat membuat Pancasila sebagai perjanjian luhur karena Pancasila berasal dari budaya dan sosial bangsa mereka sendiri, dan semua orang setuju bahwa itu adalah milik mereka dan harus dilestarikan. Selanjutnya, pandangan hidup bangsa Indonesia terhadap Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pandangan hidup mencakup gagasan dasar tentang nilai-nilai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pandangan hidup suatu bangsa sangat penting untuk kekokohan dan kelestariannya. Dimulai dengan kelompok manusia berkembang menjadi ikatan hubungan yang kuat. Ini menunjukkan bahwa ada kelompok manusia yang memiliki karakteristik yang membedakan mereka dari kelompok lain. Dengan begitu, kelompok ini berkembang dan menjadi suku-suku bangsa. Kesadaran berbangsa dibentuk oleh semua suku, dan adanya bangsa Indonesia yang kita miliki adalah bagian dari bangsa kita sekarang ini. Kelompok mereka memiliki tujuan hidup. Kelompok manusia ini disebut suku bangsa. Tujuan kelompok ini akan membedakan mereka dari kelompok suku bangsa lain di Indonesia. Suku-suku di Indonesia percaya ada kehidupan di dunia dan di akhirat. Karena itu, kita menemukan bahwa suku-suku bangsa di tanah air ini memiliki pandangan hidup yang sama, yaitu keyakinan bahwa ada dua dunia kehidupan. Inilah yang menyatukan berbagai suku Indonesia menjadi satu bangsa. Berbagai suku di Indonesia memiliki perspektif yang sama tentang bangsa ini, yang diikat oleh keyakinan kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan kekuatan tradisi sebagai norma dan nilai kehidupan masyarakat. Pancasila memberikan arah dan pancaran untuk masa depan bangsa Indonesia. Ini adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang diwakili oleh kelima sila Pancasila. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila adalah perjanjian moral dan etika yang luhur untuk bangsa Indonesia yang berkomitmen untuk membangun negara yang adil dan beradab. Pancasila sebagai perjanjian luhur juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah yang pertama yaitu sebagai identitas bangsa yang menunjukkan apa yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa lain. Yang kedua sebagai cita-cita bangsa yang menunjukkan tujuan dan jalan perjuangan bangsa untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan kemajuan. Yang ketiga sebagai sumber tertib hukum yang menunjukkan landasan normatif dan filosofis bagi penyelenggaraan negara dan hukum di seluruh dunia.
Yang keempat, sebagai filsafat pemersatu bangsa, yaitu menunjukkan pandangan hidup dan nilai-nilai yang mampu menyatukan berbagai keragaman etnis, agama, budaya, dan wilayah di Indonesia. Yang terakhir yaitu sebagai pedoman untuk memecahkan berbagai masalah berbangsa dan bernegara, mulai dari masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, hingga pertahanan keamanan. Yang terakhir yaitu membahas tentang nilai-nilai luhur Pancasila bagi bangsa Indonesia. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila yang berasal dari bangsa Indonesia seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai musyawarah, dan nilai keadilan sosial merupakan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi bangsa Indonesia, nilai solidaritas adalah dasar perumusan Pancasila. Sejak persiapan untuk kemerdekaan, prinsip persatuan telah dimasukkan ke dalam rumusan dasar negara Indonesia. Nilai-nilai luhur Pancasila dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seseorang, seperti yang pertama yaitu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Dalam percakapan sehari-hari, diskusi atau pertemuan kelompok dapat mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, menerima keputusan yang diambil dalam rapat atau pertemuan. Sebuah pertemuan diadakan untuk mencapai keputusan atau mencapai persetujuan. Yang ketiga, kerja keras. Dalam tahapan penyusunan Pancasila, tokoh-tokoh tersebut melakukan upaya gigih untuk membangun fondasi negara saat membangun Pancasila. Yang terakhir yaitu rendah hati. Sikap rendah hati adalah salah satu nilai luhur yang ditanamkan oleh Pancasila pada masyarakat Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau tutur kata yang kurang baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.